wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my... Hari ini kita mau bahas ATV 150 Matic ya, 150 Matic dari PC Moto, sama-sama dari PC Moto. Yang pertama yang sebelah kanan saya yang warna biru, ini ATV 150 PCSY, dan yang ini ATV 150 Diesel. Ini nampak hampir sama, tapi beda ya. Dan nanti kita akan bahas perbedaan dan kesamaannya ya. Oke, kita sekarang bahas yang samanya dulu ya. Oke, yang samanya dimensi body, cover body. Nah, ini body ya. Body ini sama ya. Bentuknya maupun dimensinya itu sama. Itu persamaannya. Yang kedua, sama-sama bermesin 4 tak Matic menggunakan CVT. Nah, ini mesinnya. Ini sama 150 cc. Cuma ada perbedaannya di emergency untuk engkol kalau misalkan akinya drop. Nah, kalau untuk diesel ini ditarik ya untuk emergensinya. Kita coba tes. Kunci kontak dulu. Nah, ini tarik. Nah, ini untuk menyalakan kalau misalkan akinya drop. Jadi seperti itu kalau untuk diesel ditarik. Nah, kalau untuk yang PCSY di sini kita lihat ini pakai engkol. Nah, ini pakai engkol. Ya, kita coba cek engkol ya. Nah, seperti ini, jadi harus diengkol. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Jadi dari mesinnya itu sama 150 cc Matic ya. Perbedaannya hanya di blok CVT. Di blok CVT-nya itu ada engkol yang ditarik dan engkol yang pakai kaki. Itu perbedaannya di mesin. Yang lainnya sama. Terus selanjutnya kita lihat dulu yang dekat-dekat dulu perbedaannya. Handguardnya yang PCSY ini lebih besar ya, panjang ke sini. Kalau ini agak kecil, pendek. Bentuknya ya sama-sama ada handguard tapi beda bentuk. Spion juga ini beda. Ini spionnya agak tinggi, yang diesel. Kalau ini spionnya mungil. Selanjutnya perbedaannya ada di lampu, bukan lampu, speedometer dulu. Speedometer yang PCSY itu lebih besar, yang ini simple, lebih kecil. Untuk lampu tambahan di sini, kalau untuk PCSY ada lampu tembak, ya. Kalau lampu utama ini sama. Ini lampu tembak. Kalau yang dieselnya ini nggak pakai lampu tembak. Terus perbedaan di bumpernya ini sekilas hampir sama. Perbedaannya cuma ada di sini aja nih. Di sini pakai pipa lagi sedikit PCSY. Kalau diesel ini kasih polos. Itu ya. Selanjutnya untuk PCSY di sini ada tambahan buat heater, buat yang suka ngerokok. Di sini ada bisa buat ngerokok, ada buat tambahan buat colokan USB. Yang di diesel ini nggak ada, ya. Itu. Terus yang di diesel ini ada remote ya. PCSY ini bisa dihidupkan pakai remote. Kalau yang ini yang diesel nggak pakai. Ya, itu. Terus selanjutnya di sayap. Nih, kita lihat sayap. Sayap ini kalau yang PCSY ini lebih lebar. Ya, lebih panjang. Lebih panjang. Jadi mungkin kalau lebih panjang itu lebih ringan ya mengendarainya, seperti itu. Cuma kekurangannya kalau misalkan mau masuk pintu yang sempit emang ya cuma nggak jauh beda sih, paling beda setengah sentian lah dengan yang diesel seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang perbedaannya. Ini senderan jok belakang ini lebih lebar kalau diesel. Kalau yang PCSY ini tidak terlalu lebar, tapi tinggi. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat bagian belakang yang perbedaannya. Ya. Nah, ini untuk diesel bagian belakang.
Model knalpot juga beda. Model knalpot. Terus lampu ini lebih kecil, lampu LED. Terus untuk as roda, ini as roda itu yang diesel itu yang kanan, yang bagian sebelah kanan itu lebih besar. Kalau yang sebelah kiri itu agak kecil. Ini cuma ditutup pakai pipa ya. Cuma ini aslinya dalamannya itu kecil. Terus tidak pakai bandul, buat tarikan. Ya seperti itu. Nah, kalau yang PCSY di sini kita lihat PCSY itu, nah ini pakai penutup, ini ada bandul, ini as roda nggak pakai penutup pipa, tapi ini sama-sama besar ya. Nah ini bedanya, knalpotnya pakai penutup, ini lampunya belum LED, masih bohlam. Suspensi yang lainnya sama ya. Oke, saya ambil kesimpulan. Jadi kalau untuk ATP 150 diesel ada ATP 150 PCSY. Mau pilih yang mana? Nah, ini disesuaikan dulu. Teman-teman ini buat pakaian pribadi atau buat usaha rental ya. Kalau misalkan usaha rental kebanyakannya ya gini ya. Kalau misalkan usaha rental seperti di Pantai Pangandaran, daerah saya di sini, Pantai Pangandaran, itu kan penyewanya itu penumpangnya suka banyak. Kadang ada di depan, ada dinaikin penumpang, di belakang juga dinaikin penumpang. Memang nggak wajar sih sebetulnya, ya nggak wajar penumpangnya terlalu banyak. Idealnya sih ini buat 2 orang, ya. Cuma kalau misalkan penyewaannya suka dipakai banyak orang naikinnya, menurut saya ya memang pakai diesel. Pakai diesel karena kenapa? Pada saat dinaikin dengan banyak orang, ini roda depan itu kan kalau dinaikin sama banyak orang pasti kan kebuka gitu. Jadi si sayapnya itu kan kalau dinaikin banyak orang naik, nah jadi bannya kebuka kalau pakai yang 150 ini. Jadi apa namanya? Kebuka gitu roda belakangnya karena beban. Tapi kalau misalkan hanya dipakai untuk 2 orang sih yang ini aman-aman aja. Jadi ini gimana medannya ya seperti itu. Nah kalau misalkan untuk pribadi ya pakai ini oke, pakai ini oke. Cuma kalau untuk diesel ini kebanyakan dipakainya untuk direntalkan yang menopang bebannya banyak ya. Karena kalau misalkan menopang beban banyak, penumpangnya misalkan dikasih 4 orang naik ke sini semua. Kalau ini dinaikin banyakan, ini tetap roda depannya itu lurus seperti itu. Ya, kalau yang ini kalau dinaikin banyak, pasti kebuka nantinya. Nuh, jadi roda itu pasti gini gitu, kebuka rodanya. Tapi kalau dipakai untuk 2 orang ya nggak ini. Kalau misalkan ini dinaikkan banyak orang, posisi rodanya jadi kebuka gitu, otomatis kan nanti habis sebelah rodanya, bannya, ya. Terus kalau untuk diesel, tapi ini ada satu kekurangannya. Kalau misalkan dinaikin overload, penumpangnya banyak, ini as roda belakang kan sebelah kirinya itu kecil, sebelah kanannya itu besar. Jadi rentan patah. Ya kalau untuk diesel. Ya ini ngomong apa adanya aja biar teman-teman bisa memilih mau yang mana belinya ya. Nah, tapi saya nggak menyalahkan ATP ini patah as roda ya. Yang saya salahkan itu memang penggunaannya yang nggak sesuai aturan. Jadi penggunaannya kan ini sudah jelas di sini juga. Sebetulnya buat 1 orang ya kalau ini. Tapi di sini kalau 2 orang sih nggak apa-apa. Kalau 2 orang pasti awet as roda. Cuma kebanyakan kalau di tempat wisata di daerah saya kan di sini malah dipakai lagi. Pakai penumpang lagi, sebetulnya itu berbahaya ya, jangan pakai banyakan. Tapi ya namanya tempat wisata kan orang semaunya aja. Kalau mau naik ATP itu pengen banyakan gitu kan di sini. Ya kita, menurut saya sih kalau dipakai berempat itu udah menyalahi kodrat ya. Jadi harusnya sih berdua menurut saya. Itu ya. Jadi ini sama aja, sama-sama bagus menurut saya. Cuma ada lebih sedikit perbedaan tipis-tipis lah gitu ya. Ya kalau yang ini tadi kan as roda kalau dikasih penumpang banyak, as roda belakang itu rentan patah as roda. Kalau yang diesel kalau dikasih penumpang banyak, yang depannya nggak kebuka. Nah sekarang yang PCSY dikasih penumpang banyak, as roda belakang kuat, tapi roda depannya pasti kebuka gitu ya.
Itu aja sih yang saya sampaikan. Silakan mau yang mana, pilih-pilih, jangan bingung. Yang penting teman-teman ini ATP-nya mau dipakai untuk apa dulu? Untuk pakaian pribadi, kalau untuk atau untuk disewakan. Ya kalau untuk pakaian pribadi mau ini sama aja ya. Tapi kalau untuk disewakan, sewakannya seperti apa dulu? Kalau disewakannya normal untuk penumpang 2 orang, mau ini oke. Tapi kalau misalkan disewakannya penumpangnya banyak, yang pakai yang ini roda depan nggak kebuka, cuma harus nyetok as roda, harus punya as roda cadangan seperti itu. Oke, itu aja dari saya tips dari Mini Moto tentang pemilihan ATP 150 dari PC Moto. Ada 2 versi ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di next video.